Jadi pulau-pulaunya India gitu. Pulau-pulaunya India. Secara harafiah gitu loh. Jangan tinggalkan kekuatan kita sejak sejarah. Nusantara ini pulau-pulau terbuka. Itu hebatnya para pendiri bangsa kita. Sama dengan waktu mereka memilih bukan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional, tetapi bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Oke. Itulah kekuatan kita, Bhinneka Tunggal Ikanya kita, Pancasilanya kita dari segi pengertian besar adalah kemampuan kita untuk menyerap baik, belajar sejauh mungkin. Cina sudah dinamo, India mau maju, Indonesia dalam hubungan dengan keduanya bagaimana? Kan kita nggak cerita Indonesia aja, tapi cerita dalam pengertian segitiga atau apa perhubungan dengan dua raksasa di Asia kan, macan Bengali, naga dari pegunungan sungai Yangtze. Sungai Kuning. Jadi tiger, harimau dari Himalaya, ya kan, naga dari Sungai Kuning. Wah itu top itu. Nah, banget tuh. Nusantara jangan lupa, Nusa Antara kan. Jadi kita sejarah kita sekarang ini melihat masalah strategik. Bagaimana kita bersahabat, toh kita berdagang dengan baik dengan China. 100 miliar dolar setahun. Dengan India 27 miliar dolar. 27 miliar dolar itu banyak tuh. Ya walaupun seperempatnya dari total perdagangan kita dengan China kan. Tetapi kalau India tumbuh cepat, Mel, 6%, 7%, kita kan sekarang 5% kan. Kalau dia tumbuh cepat dengan penduduk 1,4 miliar, yang masih penduduknya nambah banyak terus, kan berarti potensi ekonomi buat kita mempertahankan hubungan yang baik dengan Cina, mempertahankan hubungan yang baik dengan India, demokrasi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia kan bagus sebenarnya artinya strategik relationship ke depan itu penting sekali. Nah, dalam hal ini kan juga untungnya dalam sejarah kita gampang akrab dengan Cina dan India, bukan tanpa persoalan apalagi dengan Cina kan. Tetapi kan selama ini dalam sejarah kita mostly bagus banget dan bahkan kita hadir dalam pergaulan dengan Nusantara, jangan lupa Nusantara. Kita ini kan makanan favorit kita gado-gado, campur-campur. Kalau nggak pecel ya kira-kira sama lah kan. Dari India, dari Arab, dari Cina ambil semua. Lontong sedikit gitu loh. Kita ambil semua. Nah itu kan bagus banget. Apalagi namanya India. India itu dari mana? India itu dari India jangan-jangan. Nama kita kan Indonesia. Indonesia. Nah ini seru nih. Seru kan, dua kata. Ada Indo, ada Nesia. Nesia itu asalnya dari bahasa Yunani. Bukan dari bahasa Nusa, bukan. Bukan Nusa itu Nusantara. Nusa itu bahasa Austronesia. Kalau Indonesia, Nesianya itu Nesia. Dua-dua Indo dan Nesia itu ungkapan Latin. Bahasa Latin dari asal kata Yunani Greek. Dari Nesos pulau. Kalau pluralnya jamaknya itu Nesoi. Kita banyak kalau pulau kan. Dilatinkan Nesia. Dilatinkan Nesoi, plural jadi pulau-pulau itu Nesia. Indonya apa? India. Jadi pulau-pulaunya India gitu. Pulau-pulaunya India. Secara harafiah gitu loh. India sendiri kan bukan nama bangsa atau negara, itu nama sungai. Sungai Hindu itu Hindustan. Kalau orang Hindustan gitu kan. Sungai Hindu itu dari Himalaya sampai Laut Arabia 3.000 km. Para pemukim di sekitar pulau itu disebut orang-orang Hindus. Orang Hindus, orang India. Ya kan, di Nusantara orang Yunani, orang Romawi, perdagangan Golden Road itu ini sejak zaman Yunani Romawi gitu loh. Mereka bilang Nesias kan pulau-pulau. Nesos pulau. Nah, kemudian
mereka mendengar-dengar ada pulau asal rempah-rempah. Makanya kan itu orang-orang Eropa, ya, Portugis. nah, tetapi secara istilah diperkenalkan 1850 oleh etnologis, ya, namanya George, Kata Indonesia ini. ya, George Windsor George Wilson Earl, dan punya murid yang namanya James Richardson Logan. Ini orang Inggris, Belanda? Orang Inggris. Etnologis, dia mempelajari masyarakat di seluruh dunia gitu loh. Muncul nama itu Pak Dayat. Ini intermezzo nih, sejarah geopolitik lah apa kita, sejarah kita juga biar penonton kita bukan hanya mengerti geopolitik, tapi juga mengerti diri kita sendiri. Jadi nama Indonesia ini oleh para etnografi, oleh si Jos tadi tuh, etnologis ya, diperkenalkan dan oleh para founding fathers kita dipilih sebagai nama negara kita. Negara kita nggak dulu kan Hindia Belanda namanya, di zaman Dutch East India. Ya, Hindia apa Belanda nih? Ya, kalau Hindia Belanda kita bukan hanya punyanya India, juga Belanda juga. Hindia Belanda. Ya, ini kalau ini kan minimal India aja deh. Ngomong lagi ngomong Indonesia Mas. Apa namanya? Berarti kan ada 3 alternatif tuh Mas. Diperkenalkan oleh etnolog dengan nama Indonesia. Kemudian oleh penjajah kita adalah Hindia Belanda. Tetapi sejarah kita kan juga punya istilah Nusantara. Majapahit kan. Kenapa yang dipilih kok Indonesia? Itu hebatnya para pendiri bangsa kita. Sama dengan waktu mereka memilih bukan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional, tetapi bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Itu kan dari etnik minoritas di Sumatera. Itu etnik kecil yang menjadi lingua franca perdagangan di pasar-pasar. Jadi bukan bahasa kaum aristokrat atau bahasa Jawa yang dipilih, walaupun kalau mau waktu itu kan ya mayoritas. Tetapi dengan sadar kita memilih bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Itu bahasanya. Sama dengan kita sadar. Jadi mungkin karena itu Nusantara tidak dipakai, karena itu kan lebih ke Majapahit barangkali ya. Majapahit kan mengatakan orang luar itu Nusantara, di Nusantara bukan di dalam Majapahit. Ya. Jadi mungkin ya itu tebakan saya, tapi mungkin juga karena sama dengan adopsi bahasa Indonesia ini memperlihatkan kosmopolitanisme, kebesaran hati. Ya kan, lagi kan enak banget menyebutnya kan Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Nah, ini kan Bineka Tunggal Ika kan itu juga bahasa Sanskerta. Iya kan? Kita pakai Pancasila kan. Awalnya bahasa Sanskerta. Ini India kan, pengaruh India, Borobudur, Budanya ya, India yang Buddha, Sriwijaya kan. Kemudian kalau yang Prambanan, India yang Hindu. Ya kan? Di zaman emputan tular, ungkapan Bineka Tunggal Ika lahir kan supaya Hindu, Buddha atau sekte-sekte Hindu jangan berantem. Dia bilang Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu jua, gitu loh. Ini kan kosmopolitanisme. Ini kebesaran jiwa itu sama dengan orang Amerika juga, kaum imigran kan. Ungkapannya sama, Bineka Tunggal Ika, cuma tidak dalam bahasa Sanskerta, tapi Latin. Pluribus unum. Tadi kan sama artinya. Sama artinya. Sama ya? Bineka Tunggal Ika juga. Jadi kita memang sebagai bangsa sejak awal besar hati, kita pertukaran, kita menyerap dari Cina, kita banyak pengaruh. Wayang Potehi itu. Istilah-istilah kita, saya waktu kecil di Makassar, teman saya mungkin sebagian besar di sekolah itu teman-teman yang berbahasa Mandarin dengan lancar, sehingga kalau cuma meyule, ini saya juga dari kecil bisa gitu loh. Ini doang. Ini. Ya kan yang paling enak. Nah, tapi itu kan mengatakan bahwa kita ini dari memang secara DNA kebangsaan ini kan memang terbuka, menyerap apa yang baik dari sana. Ya, Islam kan juga begitu, kita serap setelah tadi Buddha dan periode Buddha dan Hindu kan. Nah, kembali ke Cina dan India. Kembali ke ekonomi Mas. Dengan modal besar kultural dan sejarah seperti itu, mestinya kita gampang adaptif. Memang ada sedikit problem dulu waktu kita dalam sejarah setelah kemerdekaan, ada komunisme, adalah. Tetapi kan sejarah sejarah. Tapi kita punya sejarah lebih panjang lagi, di mana kita pertukaran. Lahirnya Majapahit, Raden Wijaya,
Kuzbekistan, pasukan datang itu ada India, ada Cina, itu semua terlibat bagian sejarah. Dulu panjang lah cerita, tetapi kan secara DNA kita adaptif, kita mampu kok. Jadi yang tadi modal dagang tadi dengan India 27 triliun dolar, dengan Cina 27 miliar dolar, 100 miliar dolar dengan Cina, mereka maju, kita harus ikut maju juga. Ya kan, sekarang kita lebih baik daripada India. Ya, dari segi GDP kan 1, sekian triliun dolar, memang India lebih besar loh, penduduknya lebih banyak. Tetapi secara GDP kalau dibagi per kepala, kita itu masih 3 kali lipat dibanding India. Secara kesejahteraan. Kalau Cina sudah di depan 12.000. Nah, tetapi kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jauh tertinggal nih. Jadi kalau Cina tumbuh 5%, kita 5%, India 7-6%, terus-menerus, kalau kita melambat dalam 10-20 tahun, kita jauh ketinggalan. Jangan mau dong. Kita nggak ikut terbang nanti mangsanya itu kita. Dan kita jangan tinggalkan. Jangan kan memimpin, terbang pun nggak ikut nanti. Pak Dayat, jangan tinggalkan kekuatan kita sejarah. Nusantara ini pulau-pulau terbuka, khatulistiwa langit sepanjang tahun, matahari sepanjang tahun. Kekuatan kita, makanya makanan kita kan gado-gado. Makanan kita pecel. Campur-campuran. Kalau kita bikin peyek kan juga campur kacang gitu. It's okay. Itulah kekuatan kita, Bhinneka Tunggal Ikanya kita, Pancasilanya kita dari segi pengertian besar adalah kemampuan kita untuk menyerap baik, belajar sejauh mungkin. Gitu loh. Nah, saya kira itu penutup yang bagus bagus banget, benar. Dengan menyerap, Mel. Dengan menyerap, kita terbuka. Jangan bikin tembok-tembok lah. Imitasi tapi inovasi. Ya, semua negara maju karena imitasi awalnya, kemudian inovasi. Jangan berhenti pada imitasi aja. Itu dialektika sejarah yang terus-menerus. Betul.